hanya bagimu. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Sebab Engkaulah kebenaran dalam hidup kami. Sebab Engkaulah keselamatan bagi jiwa kami. Kami rindu menaikmu. Kami agungkan Kau Yesus. Kami muliakan namamu. Kami melihat kebebasan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami lihat kuasa mujizat-Mu terjadi bagi kami. Kami cinta padamu. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di tempat ini. Kami melihat roh Tuhan mengalir bagi kami. Kuasa dan tanda mujizat itu ada pada kami. Dan kemenangan demi kemenangan itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Layak kami puji namamu. Layak kami tinggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang diberkati bersama-sama kita berkata amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari bersuka cita. Kalau Raja di atas segala raja datang, maka sorak-sorai bagi Yesus kemenangan menjadi milik kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Nah, sekali lagi katakan, mari sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mari puji Dia. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari dulu salam kiri kanan. Lihat muka belakang, apakah dia udah bersuka cita atau belum. Dengan kuat katakan haleluya. Apa kabarmu hari ini? Apakah baik? Apakah sakit? Hari ini ada kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Mari sekali lagi katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang
Hosana, amin. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji haleluya. Pribadimu Tuhanku. Mari beri sorak-sorai haleluya. Yang menawan hatiku. Sama-sama katakan. Inilah kerinduan kami Tuhan, Kau beri kehidupan. Bagiku Kau beri kehidupan, bagiku Kau beri kekuatan. Setiap hari katakan, itu bagiku. Katakan bagiku. Bagiku Kau beri keselamatan, bagiku Kau beri pengharapan yang baru, yang baru. Amin. Itu bagiku. Pribadimu Tuhan, Pribadimu Tuhanku, telah menawan hatiku. Bagimu segala pujianku, bagimu kekagumanku, bagimu Yesus Tuhan Rajaku, hanya bagimu. Mari tepuk tangan, beri sorak-sorai bagi Dia yang memberi keselamatan bagi kita. Amin. Itu yang paling berharga, karena kita tahu kalau kita mati, kita ada bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Bagiku Kau beri kehidupan, bagiku Kau beri kekuatan. Setiap hari katakan langsung, itu bagiku. Oh, oh. Bagiku Kau beri keselamatan, bagiku Kau beri pengharapan yang baru. Yang baru. Sekali lagi sama-sama. Itu bagiku. Oh, oh. Pribadimu Tuhanku, telah menawan hati. Yo, bagimu segala pujianku, bagimu kekagumanku, bagimu Yesus Tuhan Rajaku, hanya bagimu. Katakan bagimu, bagimu, Segala pujianku. bagimu yo keagunganku, bagimu, Yesus Tuhan Rajaku. hanya bagimu. Mari tepuk tangan lagi meriah bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang suka menyanyikan pujian ini? Mari kita angkat sekali lagi dari awal dengan semangat. Iya. Bagiku Kau beri kehidupan, bagiku Kau beri kekuatan. Setiap hari sama-sama katakan, Itu bagiku. haleluya. Bagiku Kau beri keselamatan, bagiku Kau beri pengharapan yang baru. Yang baru. Sama-sama katakan, Itu bagiku. Pribadimu ya Tuhan, pribadimu Tuhanku, yang menawan hatiku. Ya bagimu segala pujianku, bagimu kekagumanku, bagimu Yesus Tuhan Rajaku, hanya bagi. Mari tepuk tangan di atas kepala bagimu. Bagimu. Yes. Segala pujianku. Amin. Bagimu. Kekagumanku, Bagimu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan bagimu, bagimu segala pujianku, bagimu kekagumanku, Bagimu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali sama-sama katakan bagimu Tuhan, bagimu segala pujianku, bagimu kekagumanku, bagimu Yesus
Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu-lah segala pujian hormat kami. Amin. Hanya kepadamu Tuhan kami bersyukur. Segala rahmat yang kau berikan, segala yang kau sediakan bagi kami, kami bersyukur, kami bangga kepadamu. Haleluya. Satu hal yang kurindukan Tuhan, selalu berada di dekatmu. Haleluya. Satu hal yang ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa. ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Ini kerinduan kami. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihi. Mari angkat tangan kita, katakan lebih dalam. Kami datang menaikkan pujian kami, lebih dari segala yang kami miliki Tuhan. Oh, lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihi. Mari sekali lagi katakan lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihi.
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau yang selalu berjaga-jaga dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Lewat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Tak terselami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa, dalam nama Yesus, Haleluya. kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat perkenanan-Mu atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan kami telah menerima jamahan daripada-Mu Tuhan. Hari ini kami buka hati kami siapkan tubuh kami, akal budi kami untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberkati kami, firman-Mu menghiburkan kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu akan mengajari kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk memeriksa, mengintrospeksi diri kami, agar pengikutan kami akan Tuhan adalah dari hati nurani yang murni dan tulus ikhlas. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu memberi kesembuhan bagi kami Tuhan. Karena firman-Mu juga menegur kami agar kami boleh meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga hidup kami ini memuliakan Engkau. Hidup kami berkenan kepadamu. Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Sucikanlah hati dan pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami oleh darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, urapi kami semuanya dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah kami mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk mengerti firman Tuhan. Sehingga hari ini ibadah kami tidak sia-sia, tetapi firman Tuhan memberikan pewahyuan bagi kami. Sehingga firman itu menjadi dasar yang teguh dalam hidup kami. Berdiri di atas firman Tuhan, alam maut sekalipun tidak akan mengalahkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Bapa. Dengan damai sejahtera sukacita menyambut firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami usir segala roh jahat, roh setan, roh iblis, roh-roh penipu pergi tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sakit penyakit, kuasa kegelapan pergi tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tubuh kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mengurapi firman Tuhan, Roh Kudus yang meneguhkan firman Tuhan, Roh Kudus yang membuat firman Tuhan bekerja di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama kita berkata amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Adakah kita semua bersuka cita? Adakah kita semua sehat-sehat? Semua berbahagia? Haleluya, pujilah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, mari kita siapkan akal budi kita, tubuh kita, segenap kehidupan kita hari ini untuk menerima berkat dari firman Tuhan, yaitu motif seseorang mengikut Tuhan. Motif seseorang mengikut Tuhan. Haleluya. Baik, kita lihat dari kitab Lukas
pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama. Lukas yang ke-9 ayat yang ke-23. Kita baca 1, 2 ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi kita baca. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita tidak membahas tentang menyangkal diri dan memikul salib. Itu lain kali kita akan bahas, nanti judulnya mengutamakan Tuhan. Amin saudara. Tapi hari ini kita belajar tentang motif, alasan-alasan seseorang di dalam mengikut Tuhan. Mengapa orang mengikut Tuhan? Ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama pengikut Kristus. Setidaknya ada 3 macam alasan manusia dalam mengikut Tuhan. Ada 3 alasan. Ketiga alasan tersebut dapat kita lihat dalam Alkitab. Hal ini, tujuan firman Tuhan ini untuk menerangkan pada kita agar kita boleh memeriksa diri kita masing-masing. Apa sebenarnya alasan kita dalam mengikut Tuhan? Apa alasan kita mengikut Tuhan ini? Nah, hal ini penting Bapak Ibu. Karena ketiga alasan pengikutan itu akan memberikan hasil yang berbeda, baik di dunia ini maupun di kekekalan. Ya. Nah, dalam hidup mengikut Tuhan, jalannya tidak mudah. Tidak mudah mengikut Tuhan, saudara. Jalannya berduri, jalannya sulit. Ya. Saudaraku, ada kesulitan-kesulitan, aniaya, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pengikut. Ada tanggung jawab kita, saudaraku. Ada kesulitan-kesulitan dalam mengikut Tuhan. Ada aniaya dalam mengikut Tuhan ini. Amin. Masih mau ikut? Ya. Saudara, walaupun Kristus berjanji menyertai kita senantiasa, namun kita melihat bahwa ada perjuangan iman yang harus dilakukan. Ada perjuangan iman yang harus dilakukan. Marilah kita sama-sama melihat dan belajar 3 alasan orang dalam mengikut Tuhan. Yang pertama, alasan nomor satu, mengikut Yesus karena ada kepentingan pribadi, ada kepentingan dalam hal-hal hidup di dunia ini, saudara. Kita baca dari kitab Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal 6 ayat 14-15. 1, 2 ya. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saudara, orang banyak datang dan hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan Yesus jadi raja. Karena mereka melihat mukjizat yang dilakukannya. Karena mereka melihat kuasa yang ada pada Yesus ini. Orang banyak bersedia mendukung Yesus karena mereka ingin memanfaatkan Yesus untuk menangkal penindasan Romawi,
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Raja Herodes Antipas di Galilea. Nah, mereka berkata, alangkah luar biasanya jikalau kita bisa membujuk Yesus untuk bergabung dan berpihak kepada kita. Nah, sehingga melalui dia kita dapat mengusir penjajah. Karena waktu itu pada zaman Yesus ada di bumi ini sebagai manusia, itu Israel dijajah oleh Roma. Dan itu sangat menyengsarakan mereka, sangat, ya sama seperti kita dulu di Indonesia yang dijajah oleh Belanda, sangat sengsara, sekolah juga tidak bebas saudaraku, hanya orang-orang tertentu bisa sekolah. Ya. Demikian juga pada waktu zaman Yesus, bahwa orang Israel itu dijajah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, makanya mereka melihat Yesus begitu luar biasa mujizatnya, melihat Yesus berkuasa, nah ini cocok ini. Ini orangnya cocok untuk jadi pahlawan. Ayo kita bujuk dia supaya dia bergabung dengan kita. Nanti dia menjadi orang yang terdepan untuk menghalau, melawan itu orang Roma. Saudaraku. Namun saudara, Yesus tidak tergoda kepada orang banyak yang ingin menjadikan dia raja. Nah saudara, hal ini mereka, orang banyak itu merencanakan karena melihat mujizat yang diadakan Yesus. Mereka mau mengangkat Yesus dengan paksa menjadi raja atas mereka, bukan karena melihat, saudaraku, bukan karena melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, ya, tetapi karena mereka telah makan roti. Hal ini mereka rencanakan karena melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menggandakan roti dan ikan, serta dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu yang mereka lihat, ada 5 roti, ada 2 ikan, tapi kok bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak masuk perempuan dan tidak masuk anak-anak. Jadi menurut ahli tafsir sekitar 15.000 orang. 15.000 orang bisa diberi makan dengan 5 roti 2 ikan. Dan semua kenyang. Malah ada sisa roti 12 bakul. Wah, ini luar biasa sekali. Mata mereka terbelalak melihat kuasa Tuhan itu. Ya. Sungguh ini ajaib ini katanya. Mari kita bujuk dia. Tetapi Yesus meninggalkan orang banyak, pergi ke pegunungan dan berdoa di sana. Karena bagi Yesus lebih menarik untuk ada bersama dengan Bapaknya daripada mendengar tepuk tangan orang banyak. Pasti ya pada waktu itu kalau Yesus berkata, ya aku mau jadi raja, sama-sama kita kerja, melawan, menghalau penjajah ini, pasti semua orang tepuk tangan. Kita pasti menang, kita pasti menang. Saudara, tapi Yesus pergi ke gunung. Dia berdoa, dia bersekutu dengan Bapaknya di sana. Bagi Yesus kesempatan untuk diangkat menjadi raja dalam kerajaan duniawi tidak lain adalah godaan iblis. Dan dengan tegas menolaknya, saudara. Nah, seorang berkata kepada Yesus, bila mana engkau sampai di sini? Coba kita baca ya, ayat 25-26. Yohanes pasal 6. Kita lihat saudara. 25 sampai 26 Yohanes pasal 6. 1, 2 ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, jadi saudara, kita lihat dari perkataan Yesus ini bahwa orang banyak itu pergi kemana saja mendengar berita ada Yesus di sana, mereka datang bukan karena Yesus, tapi karena roti. Halo? Mereka itu datang karena apa? Karena roti. Makanya Yesus bilang, ya, mereka ramah. Kapan sampai di sini, Guru? Alah, taunya aku. Kau sebenarnya bukan mencari aku, kau hanya mencari roti yang kujadikan lagi. Ini perlu kita hati-hati, introspeksi diri kita di dalam kita mengikut Tuhan ini karena apa? Kalau orang banyak itu karena roti. Saudaraku, engkau mencari aku untuk kepentinganmu di dunia ini, agar tidak capek kerja, doa saja dapat berkat. Kan gitu ya saudaraku. Ya. Berangan-angan kita ada uang jatuh segepok. Cukup seumur hidup. Nah, perlu roti untuk makan, datang padaku. Engkau bukan mencari makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Engkau bukan mencari aku, tapi engkau mencari roti. Nah, ini saudara ya. Orang yang seperti ini tidak tahan uji. Orang yang hanya, saudaraku, datang pada Yesus hanya karena berkat, hanya karena roti, orang ini tidak akan tahan uji. Tidak tahan uji. Ketika disampaikan pengajaran untuk mendewasakan agar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dia mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikut Yesus. Makanya diantara kita juga sering, keras sekali firman Tuhan. Nah, coba kita baca ayat 60 sampai 66. Yohanes 6, 60 sampai 66. Kita baca 1, 2, ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Siapa itu murid berkata? Murid Yesus. Bukan orang yang tidak percaya. Murid-murid. Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau engkau melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai pada waktu itu apa yang terjadi? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut. Hati-hati. Kenapa mereka mengundurkan diri? Karena Yesus bilang, aku roti hidup. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ada apa ini? Ini kurasa Yesus ini sudah sesat ini.
tadi roti, oh saudaraku, roti orang Israel katanya besar-besar sekali. Mungkin sebesar kepala kita ini satu. Sehingga satu roti aja udah kenyang. Ketika Yesus menjadikan roti, wah, semuanya sorak-sorai. Bagiku kau beri kehidupan, bagiku kau beri kekuatan tiap hari, itu bagiku. Wah. Tapi ketika dia berkata, akulah roti hidup. Ulangi coba. Apa gua salah dengar sih? Nah, lalu mereka mulai waktu itu banyak murid-muridnya dan tidak lagi mengikut dia. Inilah motif yang salah. Kalau untuk kepentingannya, yes. Bayar mahal sewa perahu pun ke seberang danau, oke. Kalau itu untuk kepentingannya, semalaman pun menunggu, oke. Tetapi kalau diberikan pengajaran yang membawa pada hidup yang kekal, bukan itu tadi maksudku datang kemari. Yang kupikirnya tadi ada roti lagi, mujizat. Tapi ya aku, makanya sengaja aku tadi tidak bawa makanan ke sini lah. Aduh, firman Tuhan juga pulang, matilah kita ini. Udah ya pulang cepat, kita cepat pulang. Mari kita pulang, ini udah gak betul lagi ini. Kurasa karena dia gak bisa lagi bikin mujizat, maka sudah dibilangnya seperti itu. Cek hati kita masing-masing, saudara. Apa alasan Anda mengikut Yesus? Apakah karena Anda ingin kaya? Introspeksi. Haleluya. Orang yang seperti ini tidak tahan uji. Orang seperti ini walaupun dia tidak melakukan dosa dan kejahatan lainnya, bukan karena dia memikirkan hati Tuhan. Oh, nanti kalau aku buat dosa, buat jahat, Tuhan berduka cita, Tuhan sedih. Bukan itu yang dipikirkannya. Yang dipikirkannya apa? Nanti kalau aku dosa, nggak ada lagi berkat Tuhan datang. Langit tertutup. Dia tahu Yesaya 59:1-2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, tapi dosaku, nanti tangan Tuhan tidak sampai lagi sama aku. Makanya dia nggak lakukan dosa. Tapi bukan karena memikirkan hati Tuhan. Sekiranya Tuhan bilang bebas kalian bikin dosa, hatiku nggak apa-apa, pasti dibuatnya dosa. Ini hati-hati saudara. Haleluya. Haleluya, masih di sini semua. Yesus Kristus tidak pernah tertarik kepada orang yang mau mengikuti dia jika dengan alasan kepentingan duniawi saja. Ada masih banyak orang pada zaman sekarang ini yang mengikut Yesus karena kepentingan duniawi. Mereka sudah lahir baru, namun mereka tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk mengikuti Yesus. Mereka sudah lahir baru, tetapi masuk ke dalam kekudusan yang lebih dalam lagi, mereka enggak, luar-luaran saja. Sudah lahir baru, sudah cukup. Yang penting nanti mati ke sorga. Tapi masuk lebih jauh bersama Yesus. Tunggu dulu, kita masih di dunia ini, masih perlu kita pikirkan semuanya. Keluarga kita masih banyak. Apa hubungannya? Anak-anak kita masih kecil. Hati-hati saudaraku. Ya.
Mereka mengikuti Yesus agar hidup di dunia ini diberkati dan menjadi kaya, agar terpandang di masyarakat. Sangap. Sangap. Apalagi? Gabe. Mora. Asal jadi jolma. Kalau hanya sangap, tidak mora, jol. Bapak Ibu, saudaraku, agar terpandang di masyarakat. Kalau dia datang ada karpet merah. Kalau dia datang banyak orang berdiri. Ada nggak kamu? Papa santai dah nggak kamu? Ya rere kamu kundur. Nah. Saudaraku, mereka mengikut Tuhan bukan untuk hidup kekal, tetapi untuk kepentingan mereka di dunia ini. Mereka dengan berkat itu mau menjadi terpandang dan dikenal di antara keluarga, masyarakat, bukan untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan mereka. Nah, tipe orang yang seperti ini tidak peduli akan Tuhan. Dia nggak peduli Tuhan. Dia hanya peduli dirinya. Bagaimana supaya aku ini boleh dipandang orang lain, disegani. Nah. Dan banyak orang berpikir dengan ada mobil parkir di depan rumahnya, banyak orang dia merasa dia disegani. Belum tentu. Amin. Haleluya. Ya. Saudaraku, dia nggak peduli Tuhan, nggak peduli pekerjaan Tuhan, nggak peduli dia, santai aja dia. Ayo kita begini, iya, tapi nggak datang, nggak peduli. Nggak peduli saudaraku akan orang berdosa yang lain. Orang mati dalam dosanya di sana nggak peduli dia. Jangan-jangan itu maka kita ini semua nggak ada lagi menginjil, saudara. Kita hanya mikir diriku ini, aku udah tua. Apa nanti ku tinggalkan sama generasiku. Makanya orang mati dalam dosa pun emangnya gua pikirin. Ya bertobatlah kau kalau mau ke sorga. Kayak aku ini. Bertobat. Nggak peduli lagi kita pekerjaan Tuhan. Doa tipe orang seperti itu bukan berdoa untuk Tuhan, tetapi berdoa agar Tuhan memberkati dirinya semata. Coba cek doa saudara. Kira-kira bunyi doanya apa? Masihkah ada Tuhan? Datanglah kerajaan-Mu bagi tetanggaku agar dia selamat. Atau kita Tuhan perlu usahaku ini Tuhan sampai ke seantero dunia ini. Halo, haleluya. Masih bangun semua? Jangan-jangan itu yang membuat kita tidak mau datang doa syafaat pun. Nah saudaraku, cek diri kita masing-masing hari ini, amin. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada orang Yehuda,
untuk menjawab pertanyaan mereka tentang puasa. Karena orang Yehuda datang sama imam-imam. Coba kita baca ya, Zakaria. Zakaria 7. Ayat 3 sampai 6. Zakaria 7 ayat 3 sampai 6. Ayat 2 lah mulai ya, mulai dari ayat 2 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama 1, 2 ya. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada mereka, pada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepada aku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan bulan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Sampai 6 aja. Orang-orang Betel datang, diutusnya utusan, melunakkan hati Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan memaklumkan, udah, nggak usah lagi kalian doa puasa. Udah cukup lama 70 tahun kalian doa puasa. Dan dia datang sama imam dari rumah Tuhan, dia datang sama nabi. Masih perlu kami berdoa, meratap, menangis pada bulan kelima sama bulan ketujuh? Ada apa bulan kelima? Ada apa bulan ketujuh ini? Saudaraku, perlu kita tahu latar belakangnya. Kenapa mereka setiap bulan kelima mereka berdoa puasa meratap? Mengapa mereka setiap bulan ketujuh mereka berdoa meratap? Karena pada bulan kelima itu, disitulah Nebukadnezar datang untuk menawan mereka dan membakar bait suci. Dan mereka menangis meratap karena itu. Karena kekayaan mereka ludes dibakar sama tentara Nebukadnezar. Dan pada bulan ketujuh, Nebukadnezar mengangkat namanya Gedalia menjadi raja atas orang-orang yang tersisa di Yehuda. Dibunuh oleh Ismail. Jadi mereka itu menangis, meratap, berdoa puasa bukan karena dosa-dosa mereka yang menyebabkan mereka ditawan ke Babel, tetapi mereka menangis karena harta mereka, bait suci mereka dibakar oleh Nebukadnezar dan karena raja dibunuh oleh kelompok Ismail. Bukan karena dosanya, saudara. Padahal yang menyebabkan mereka ditawan ke Babel itu karena dosanya, karena kejahatan mereka, karena kesalahan mereka sendiri. Makanya Tuhan bilang, kau berpuasa itu untukmunya. Kau makan minum itu untukmu. Nah, saudaraku, itu sebabnya Tuhan bilang seperti itu. Adakah kita berdoa untuk Tuhan? Atau kita berdoa untuk diri kita? Saya tadi malam, saudara, lama merenungkan ini. Apakah aku ini jadi hamba Tuhan karena kepentinganku atau memang untuk Tuhan? Aku betul-betul hamba Tuhan. Atau namanya saja hamba Tuhan, tapi sebenarnya hambaku. Hari ini mari kita introspeksi diri kita masing-masing, saudara. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, tipe pengikut yang kedua, mengikut Yesus yang ikut-ikutan. Semua ada dalam Alkitab ini. Ada tipe seperti tadi, karena roti. Ada ikut-ikutan. Nah,
Tipe pengikut seperti inilah tipe penonton. Meramai-ramaikan. Hura-hura, saudara. Hura-hura. Suka melihat mujizat Tuhan. Ayo, 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 katanya. Ikut Tuhan, di sana nanti ada, yuk macam-macam itu mujizat kuasa Tuhan. Luar biasa itu, ayo ikut, ikut. Setiap kali Yesus pergi ke suatu daerah, selalu saja ada orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Bahkan sampai menyenggol-nyenggol. Banyak kali saudara. Coba kita lihat Markus. Markus 5. Ayat 21. Kita baca, 1-2 ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ayat 24. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di sehingga jalan Yesus sendiri agak sulit. Ayat 30 sampai 31. 30-31, 1-2 ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kok kau tanya sih? Gini banyak orang, ya tentu semuanya yang engkau. Kenapa? Karena begitu banyak orang mengikut. Tapi yang ikut-ikutan. Mengikut Yesus, ikut-ikutan. Janganlah saudara jadi jemaat yang ikut-ikutan. Haleluya. Ikut, apa kata Pak Gembala? Ikut. Ikut, ikut, ikuti saya. Saudaraku, mereka tidak tertarik dan tidak mau mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Melihat mujizat, haleluya, ajaib, ajaib, hore. Tapi masuk ke dalam untuk mengikut Tuhan, nggak tertarik bagi mereka. Banyak kali alasannya, banyak kali rintangannya. Ya aku tanya dululah orang tuaku, ya aku tanya dululah keluargaku. Saudaraku, nah buktinya saudara, ketika Yesus disalibkan, di mana orang banyak itu? Bahkan saudara dikatakan di Golgota itu ada beramai orang atas tontonan itu. Yesus menderita, tergantung di antara langit dan bumi, disiksa, lalu dianggap jadi tontonan. Ada dalam Alkitab ditulis itu. Orang berkerumun atas tontonan itu. Orang menderita kok ditonton. Haleluya. Saudaraku, di mana mereka semua? Pengikut seperti ini pengikut musiman. Suka-suka dia. Kalau ada waktu mereka datang. Kalau tidak ada waktu mereka tidak datang. Kenapa kau nggak ikut semalam? Tahu kau semalam banyak kali mujizat. Aduh semalam banyak pula cucianku. Udah seminggu aku nggak nyuci katanya. Datang pula semalam keluarga, jadi nggak bisa aku datang. Nah, saudara. Kalau tidak ada waktu tidak datang. Orang seperti ini belumlah lahir baru, walaupun sering ke gereja, saudaraku. Walau sering ke gereja, tapi belum lahir baru ini. Hati-hati.
Dia datang tanpa kepentingan pribadi, hanya menonton saja. Orang yang sekedar ikut-ikutan biasanya suka mengkritik. Suka dia mengkritik. Ya. Ketika mereka tidak melihat mujizat, maka mereka akan berkata, orang ini tidak sakti lagi. Kurasa udah duniawi ini. Udah hilang kuasanya ini. Apa kau rasakan? Selama ini aku rasakan memang urapannya, tapi sekarang ini nggak ada lagi. Nah, inilah dia tipe orang yang ikut-ikutan, saudara. Dia hanya mau sensasi-sensasi. Nggak ada beban di hatinya. Saudara. Orang ini memilih-milih menyatakan kuasa. Coba di Nazaret. Nggak bisa, tapi di sini coba. Ini dia. Kenapa nggak di Nazaret padahal kampungnya itu? Saudara. Ya. Ketika mereka tidak melihat mujizat, mereka akan berkata, oh, tidak sakti lagi. Orang ini memilih-milih. Orang ini seperti jago kandang. Jago kandang, hanya di kandangnya. Makanya ada bangsa mengatakan, Allah orang ini Allah gunung, makanya dia menang berperang di atas gunung katanya. Mari kita berperang di lembah katanya. Pasti kalah. Inilah dia jago kandang tadi, di gunung hebat. Karena biasa dia naik ke gunung kan, napasnya sudah terlatih. Tapi di lembah nggak tahu dia. Rupanya di lembah juga Tuhan menang. Haleluya. Karena Tuhan bukan jago kandang, saudara. Tidak ada lagi kasih dalam sidang ini. Saya sering kali mendengar itu, saudara. Nggak ada lagi kasih dalam sidang ini. Apalagi katanya nggak enak penyembahannya di sini. Nggak hidup penyembahannya. Inilah orang yang suka sensasi. Walaupun begitu, tolong pelayan berdoa sungguh-sungguh. Supaya jangan kita hanya menuding orang. Nggak ada bebanmu, nggak ada bebanmu. Sementara kita sendiri yang nggak punya beban. Gitu. Haleluya, saudaraku. Iya. Nggak ada lagi kasih di sini. Nggak ada lagi ya. Tapi di sana aku tengok enak kali penyembahannya. Inilah orang yang nggak punya hati. Ikut-ikutan. Nanti nggak enak lagi di sana gimana? Kemana lagi? Cari lagi yang enak. Kan begitu ya. Terakhir nanti nggak ada lagi yang enak. Kenapa? Karena dia duniawi. Orang-orang duniawi pasti ujungnya tak merasa enak lagi apapun. Makanya landingnya di mana? Di karaoke. Di sini ku nampak jiwaku begitu enak katanya. Sudah mulai dia lagu dangdut di situ. Udah enak rasanya di karaoke. Udah enak rasanya lagu-lagu dunia ini. Saya heran kalau ada anak Tuhan masih menikmati lagu dunia ini. Saya heran. Masih nikmat rasanya lagu dunia. Masih dinikmatinya, masih dipasangnya. Cek mobil saudara lagunya lagu apa? Kalau ada saya pasti saudara pasang lagu rohani. Kalau saya nggak ada lagu apa? Lagu-laguan. Iya kan saudaraku? Haleluya. Di rumah saudara nyanyi apa? Puji Tuhan. Haleluya.
Mereka sama sekali tidak punya beban bagi orang lain. Mereka hanya ingin melihat hal-hal yang memuaskan mata mereka. Makanya saudara doakan ini penyanyi-penyanyi, doakan juga saya. Karena kalau saudara betul-betul terbeban dan mendoakan kami ini, pasti tidak ada kritikan keluar dari mulut saudara. Tapi karena saudara nggak pernah mendoakan kami, saudara hanya mau menarik manfaat dari pelayanan itu, maka pasti suatu kali pasti keluar dari mulut saudara. Duniawi pernah sudah pelayanan kita ini. Kurasa Mama Eca ini karena banyak utangnya maka kurang urapannya. Padahal nggak adanya utangnya, saudara. Kita aja yang kurang. Kita yang kurang rohani. Kita anggap orang lain nggak rohani. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mengikut Yesus karena Yesus sendiri. Amin. Mengikut Yesus karena Yesus sendiri. Tipe pengikut seperti ini sering juga disebut sebagai pengikut yang sejati. Orang yang seperti ini mengikut Yesus murni karena dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Ya. Mereka bukan melihat berkat-berkat, melainkan melihat Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya. Mereka bukan mengasihi berkat-berkat dunia ini, melainkan mengasihi Tuhan. Amin. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka tidak melakukan dosa bukan karena takut tidak diberkati dengan berkat dunia ini, melainkan karena tidak mau membuat hati Tuhan berduka cita dan bersedih. Itu yang mereka tahu, saudara. Apakah ini nanti Tuhanku berduka cita karena aku? Enggak mau aku, katanya. Haleluya. Mereka bukan mengejar reputasi diri, melainkan mengejar perkenanan Tuhan atas hidupnya. Mereka bukan yang berpura-pura rohani, bukan supaya dilihat orang seolah-olah rohani, melainkan berasal dari hati yang terdalam. Orang yang memiliki kemurnian rohani akan sama perangainya. Orang yang murni rohaninya sama perangainya, sama tingkah lakunya. Di depan banyak orang, di depan dia sendiri sama. Tapi ada banyak orang di depan orang, haleluya saudaraku. Apa kabarmu? Puji Tuhan, haleluya. Tapi sendiri, dengan teman-temannya tidak ada anak Tuhan di situ. Apa leluconnya? Lelucon-lelucon najis, lelucon-lelucon kotor, tawa terbahak-bahak duniawi. Ya. Saudaraku, haleluya. Sama aja. Mau di mana dia berada sama aja. Tapi kalau tidak sejati di gereja macam malaikat. Di luar gereja melekat, saudara. Nah, ini jangan begitu. Di mana saja kita, jadilah pengikut sejati. Di tengah orang banyak, dikala sendiri, tidak ada siapapun di situ, termasuk istri anak-anak, kita tetap rohani. Haleluya. Pikiran kita rohani. Ketika kita melihat Facebook, melihat YouTube, kita melihat siaran rohani. Haleluya.
Contoh pengikut Tuhan yang sejati. Rasul-rasul. Rasul-rasul. Kita baca sekali lagi Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 69. Kita baca sekali lagi ya. 66 sampai 69. Kita baca. 1, 2, ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Saudaraku, pertanyaan yang menyentuh hati dilontarkan Kristus kepada ke-12 muridnya. Apa pertanyaannya? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena sudah banyak murid-murid Yesus yang lain mengundurkan diri. Lalu tinggal yang 12. Lalu Tuhan berkata, kamu yang 12 ini kemana? Itu saudara-saudaramu, kawan-kawan sudah pergi meninggalkan aku karena ajaranku. Kamu ini kemana? Silakan, katanya. Saudaraku, dalam nama Yesus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau kamu mau meninggalkan aku, sekaranglah waktunya. Ketika banyak orang melakukannya, pergilah. Inilah hari pencobaan. Jika kamu mau mengundurkan diri, pergilah sekarang. Kristus tidak akan pernah menahan seorang pun jika itu tidak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Itu sebabnya lihat, ketika orang kaya itu datang, Tuhan, gimana aku dapat hidup yang kekal? Gini. Semua sudah kulakukan, katanya. Jual hartamu. Kecewa dia, pergi dia. Apakah, sini kau, bukan begitu maksudku loh. Langsung pergi kau. Maunya kau tanya aku sih? Enggak, biarkan Tuhan aja pergi. Tuhan gak pernah menahan orang yang tidak mau ikut dia. Makanya pergi. Kamu ini macam mana? Yang 12 ini mau pergi? Sila. Haleluya. Tuhan gak pernah takut kalau kita pergi. Tuhan gak pernah takut kalau kita tidak mau ikut dia. Haleluya. Saudaraku, dalam nama Yesus, ya. Prajurit-prajuritnya adalah sukarelawan, bukan prajurit paksaan. Tuhan gak mau, saudaraku, orang mengikut dia paksaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak memakai kemahakuasaannya untuk menarik para pengikutnya. Dia nggak mau menakut-nakuti orang untuk mengikut dia. Enggak. Kalau dia munculkan tangannya di langit sana, lalu tertulis siapa tidak mau ikut aku ke neraka kau sekarang, katanya, seluruh dunia pasti bertobat. Bertobat belum tentu, pasti ikut dia. Tak bertobat atau tidak, nggak tahu. Buktinya apa? Buktinya ketika Kaisar Konstantinopel di Kekaisaran Romawi telah menjadi Kristen, lalu dia membuat satu peraturan, siapa yang tidak datang ke gereja dibunuh, maka semua orang Roma datang ke gereja. Kenapa? Karena kalau nggak gereja diseset. Tapi pulang dari gereja sampai di rumah nyembah patung lagi. Saudara baca sejarahnya. Baca sejarah dalam orang Samaria. Mereka ikut Tuhan, kenapa? Karena takut diterkam singa banyak orang di kota. Lalu dikirim ke sana imam, memimpin mereka ibadah sesuai dengan Tuhan. Datang semua sama Tuhan, beribadah semua. Tapi pulang dari ibadah, mereka juga terus menyembah patung. Itu dia, saudara.
Kita ini kayak mana? Ikut Tuhan, tapi pulang dari gereja terus juga melakukan apa yang kita kehendaki. Apa yang bertentangan dengan hati Tuhan? Kitalah. Nah saudaraku, dalam nama Yesus, nggak ada paksaan. Petrus menjawab dengan mewakili kawan-kawannya atas pertanyaan Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Gitu tadi katanya kan. Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, pada siapakah kami akan pergi? Alangkah bodohnya meninggalkan Tuhan, kata Petrus. Tidak ya Tuhan, kami tidak ingin mengubah pilihan kami. Ini merupakan sebuah alasan yang baik untuk mendasari keputusan hati. Saudaraku, keputusan mereka tidaklah berdasarkan suatu kasih yang buta. Enggak. Tetapi merupakan memberikan perumpamaan. Kalau ada orang mau mengikut aku, duduk dulu, perhitungkan harganya. Karena ada harga yang harus dibayar kalau mengikut. Iya. Mahal harganya saudaraku. Pikirkan sekarang. Mahal harga mengikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa keputusan hati kita? Murid-murid menetapkan hati untuk tidak meninggalkan Yesus karena mereka tahu bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Apakah saudara tahu firman ini firman yang hidup yang kekal? Atau saudara ikut Yesus karena majikan saudara? Karena mungkin berkat masih lancar. Karena mungkin masih sehat. Saudaraku, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus dan teman-temannya tahu perkataan Tuhan itu perkataan hidup yang kekal. Dengan kata lain Petrus berkata, bukan karena roti Tuhan, kami bukan jenis ikut-ikutan, tapi kami tahu bahwa perkataanmu hidup yang kekal. Kalau kita tahu saudaraku, perkataan firman ini perkataan hidup kekal, enggak mungkin mata kita ini melirik-lirik orang. Haleluya. Haleluya. Ya. Murid-murid tidak mengerti sepenuhnya perkataan Kristus, enggak ngerti dia. Banyak kali pun dia enggak ngerti. Saudaraku. Namun secara umum mereka puas bahwa ia memiliki perkataan hidup yang kekal. Apa yang ditetapkannya melalui perkataannya pasti akan mendatangkan hidup yang kekal. Pada dirinya, pada diri Yesus ada perkataan hidup kekal. Dan itu sama saja dengan ia juga memiliki kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah diberikan padanya. Yohanes 17 ayat 2. Yohanes 17 ayat 2. 1-2 ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Saudaraku, padanya ada hidup yang kekal. Adakah saudara hari ini bertambah mengenal Yesus?
Biasanya kalau orang-orang yang ikut-ikutan, orang-orang yang karena kepentingannya sendiri itu biasanya JLL. Jemaat loncat-loncat. Loncat sana, loncat sini. Ya, round-round dia. Lalu bangga pula dia, yuk sudah kudatangi semua. Semua Medan ini Pak sudah tahu gerejanya. Ya gerejanya dia tahu, tapi firman Tuhan tahu enggak? Berjumpa dengan Yesus enggak? Ini saudaraku yang paling penting. Haleluya. Ada kepastian jaminan yang mereka dapatkan tentang Yesus. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Apakah kita ini tahu Yesus adalah yang kudus dari Allah? Karena ada orang banyak mengatakan Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Tuhan. Tapi apakah kita tahu? Itu yang membuat murid-murid ini bertahan. Walau dianiaya, walau mati sakit, mereka tetap bertahan karena mereka telah tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Ini yang penting bagi kita. Haleluya. Sehingga nanti dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun kita berada, kita pasti tetap akan mencari dan mengutamakan Yesus walau apapun keadaan kita, saudara. Tapi ada banyak orang, ya memang selama setia, selama di Medan mungkin setia. Tapi bagaimana kalau saudara misalnya pergi Andahoi hari Minggu, adakah saudara ibadah? Gak usah tuduh orang lain, kita sendiri. Adakah saudara ibadah? Adakah saudara berkata, kita cari dulu gereja di sini, di mana gereja bisa beribadah kita ya? Kalau online kiranya macet-macet, tapi coba kita lihat dulu online. Kalau bisa di online kita. Lalu kita ibadah, dimanapun kita ibadah, sama seperti orang yang beribadah di gereja. Saudaraku, dengar ya. Semalam saya lihat ada selebriti. Orang lagi upacara hormat bendera, dia hormat bendera sambil tidur pakai celana pendek. Ketawa-ketawa. Saya bilang ini penghinaan. Apakah saudara juga seperti itu kepada Tuhan? Nah kalau kita tahu dia itu yang kudus dari Allah, maka dimanapun kita berada, kita pasti menghormati dia. Haleluya, haleluya. Enggak sembunyi-sembunyi kita bikin dosa, saudara. Karena kita tahu mata Allah ada di mana-mana. Haleluya. Puji Tuhan. Murid-murid mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan pada nenek moyang mereka dan yang sangat dinanti-nantikan oleh mereka, dan bahwa Yesus bukanlah sekadar seorang manusia belaka, tapi anak dari Allah yang hidup. Ini yang perlu tahu kita ini, saudara. Yang terakhir, betul-betul terakhir, pengikut Tuhan yang sejati yang kedua, Ayub. Ayub, amin. Iblis menuduh Ayub menjalani hidup yang saleh karena berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan.
Tuhan. Hati-hati, jangan nanti iblis juga menuduh saudara, saudara ikut Tuhan karena saudara diberkati. Nah, Ayub 1. Ayat 1, Ayub 1, 7 sampai 11. Coba kita lihat. Udah dapat? 7, ayo. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Alah, masa akan dia ikut engkau? Kalau bukan kau berkati, mana? Ini nanti ya, jangan ini tuduhan orang sama kita. Jangan ini tuduhan iblis sama kita, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya mau miskin, mau kaya, saudaraku, ayo semuanya semangat ikut Tuhan. Jangan lagi belum dapat berkat, belum masih miskin, menangis asal berdoa. Tetapi sesudah diberkati, kering semua sumur. Sudah ada berkat kok. Lalu kita mulai pongah. Kita anggap semua orang lain yang belum diberkati nggak rohani. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Itu tuduhan iblis. Iblis berpikir bahwa Ayub mau mengikut Tuhan karena berkat-berkat materi dunia ini. Biarlah iblis salah menilai kita. Iblis salah menilai Ayub. Biarlah juga iblis salah menilai kita. Haleluya. Iblis tidak tahu karena kesungguhan Ayub dan kesalehan hidupnya, maka Tuhan memberkati Ayub. Kenapa iblis berpikir begitu? Karena dia sendiri seperti itu. Iblis itu seperti itu. Makanya dibuatnya tahtanya di utara. Aku mau seperti Allah, aku mau mengatasi awan-awan, aku mau. Nah itu dia, saudara. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan bilang, cobalah kau uji. Ayat 12, ayat 1. Maka firman Tuhan pada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dalam satu hari habis semua apa yang dimiliki oleh Ayub. Termasuk 10 orang anaknya mati satu hari. Kita baru keranjang sampah saja hilang, sudah ngambek sampai sore. Mungkin diambil sama tukang botot barangkali ya. Sudah marah-marah kita. Makanya aku bilang, tong sampah masukkan, mahal itu. 100.000 ku beli itu. Marah semua, kena marah. Hanya gara-gara tong sampah. Tapi Ayub, coba kita baca. Ayub 1:20-22. Yuk 1-2 ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang. Nah, inilah orang yang sejati mengikut Tuhan, bukan karena berkat. Maka Habakuk pun bernyanyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ini bukan kuat kita ini, saudara. Ini betul-betul pewahyuan dari Tuhan. Kita betul-betul mengenal Tuhan. Makanya perlu sekali-sekali saudara baca pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11 itu. Ada banyak orang yang imannya besar, tapi nggak pernah mendapat berkat. Berkat itu kata firman melambai-lambai sama mereka. Tapi mereka ada yang digergaji, ada yang digoreng, ada yang dikampak, saudara. Tapi mereka bersuka cita karena mereka merindukan Yerusalem baru, tanah sorgawi. Haleluya. Jadi kalau tong sampah saudara hilang, jangan lagi saudara marah-marah. Amin. Kalau kesehatan saudara terganggu, jangan marah-marah. Jangan semua orang jadi sakit hati. Kita sakit jasmani, orang kita buat jadi sakit hati. Jangan. Seorang yang sakit masih bisa jadi berkat. Biarlah orang yang sakit menjadi berkat. Supaya orang melihat bahwa walau dia sakit, dia tetap percaya sama Tuhan. Karena ada banyak terutama laki-laki. Kalau sakit laki-laki ini semua kelakuan istri jadi salah. Jongkok salah, berdiri salah, goyang salah, pakai lipstik salah. Itulah karena aku sakit, kau mau cari cowok lain, macam-macam lah. Mari kita semua laki-laki ini kalau sakit jadi berkat. Amin. Haleluya. Karena banyak saya lihat laki-laki sakit gitu, marah-marah. Mau nanti dipukulnya istrinya di rumah, padahal dia sakit. Kalau ditinggali mau makan apa? Amin, saudaraku. Ya, kenapa? Karena saya sudah pernah sakit. Saya tahu rasanya. Kalau kita sakit, bila kita jadi berkat, hati kita damai. Kalau saudara sakit, marah-marah, hati saudara tidak pernah damai. Penyakit makin menggigit. Adakah saudara diberkati hari ini? Tuhan memberkati, mari kita berdiri. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku. Haleluya Tuhan.
Kami tahu Engkaulah permata hati kami. Dunia tidak dapat memberikannya Tuhan. Tetapi kalau kami di dalam Yesus, segalanya kami bisa miliki. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang Tuhan, datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permataanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Katakan lagi, Yesus permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Haleluya. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, Yesus. Haleluya, permata hati kami. Oh, Engkaulah haleluya. kekasih jiwa kami.
kami. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami datang kepadamu. Itulah kerinduan kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Kasih Yesus yang sanggup memberkati kami. Kasih Yesus mengalir. Engkau Yesus yang menyembuhkan hidup kami. Kami mempunyai pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Kami memiliki kekuatan bersama Yesus. Haleluya. Biarlah kami mengikut-Mu. Itu keputusan dari hati kami. Kami percaya Engkau yang menyelamatkan kami. Kami percaya Engkau yang memberi kehidupan bagi kami. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan. Bersyukur. Kami melihat kuasa-Mu. Yesus, Engkau permata hati kami. melihat pekerjaan-Mu. Kami melihat kuasa-Mu. Yesus. Nama Yesus kami. Yesus, Engkau permata hati kami. Dunia tidak bisa menggantikan-Mu. Berkat-berkat dunia tidak bisa menggeser kedudukan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Berikanlah kami pewahyuan atas firman-Mu. Terima kasih Yesus. Berikan kami. tetap memandang kepadamu. Iralabaya sandaralabaya sando. Iralalalabaya daralabaya sando. Segalanya bagi kami. Abaya sandaralabaya Engkaulah si. kekuatan kami. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Oh. Engkau yang sanggup Iralalalabaya menyempurnakan daralabaya kami. sando. Engkau yang mengasihi Terima kami. kasih. Ya Rabaya, Haleluya. Haleluya. layakan kami. Yesus, Kau permata hati kami. Jadikan kami jadi Yesus, pelaku kami firman-Mu. Engkaulah yang kudus dari Allah. Kami bersyukur memiliki Perkataan-Mu Allah perkataan hidup seperti-Mu, yang kekal Tuhan. Tuhan. Kami bersyukur memiliki Haleluya. Yesus yang hidup. Hiralalalalabayasi Kami kamalabalabayasi. bersyukur kami ada di dalam terang kasih-Mu. Hiralalalalabayasi. Kami bersyukur. Hiralalalalabayasando. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Mengalir kasih-Mu, Kami bersyukur buat firman-Mu. memberikan kekuatan, memberikan Haleluya. damai itu bagi kami. Hiralalalalabayasi kamalabayasando. Oh, Hiral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 a. kami seturut dengan firman-Mu. Hiralalalalabayasando. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu, Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tanpa Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Roh Kudus mewahyukan firman-Mu Tuhan. Segalanya bagi kami. Menjadi dasar yang teguh bagi kami. Kau segalanya dalam Kau hidup selidiki hati kami Tuhan. Nyatakan segala Di luar motif yang tidak daripada-Mu benar dalam tidak kami mengikut mendapatkan Engkau. apa-apa, Tuhan. Supaya kami meluruskan jalan hidup kami. Kami rindu Terima kasih, selalu diam Tuhan. di dalam hadirat-Mu. Roh Kudus berkata-kata dalam hati kami.
membuat kami semakin Biarlah kami dekat tahu Tuhan kepadamu. perkataan-Mu, perkataan hidup yang kekal. Haleluya Engkaulah Tuhan. pengharapan kami. Hiralabaya Engkaulah sandaralabaya hidup ndaralabaya kami. sando. Motif kami benar mengikut-Mu Tuhan. Mengasihimu. Alasan kami benar dalam mengikut-Mu. Mengasihimu. Hiralarabaya sandaralamatanda. Tidak ada di antara kami menjadi penonton ya Tuhan. Melayanimu. Tapi kami mau lebih dalam lagi. Bersekutu denganmu. Buat hati kami terbeban Mengenalmu. kepada yang lain. Berjalan bersamamu kami tenang. Terima kasih. Kau memegang tangan kami. Yesus, kau tuntun perjalanan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang bekerja melalui firman di hati kami. Sehingga hari ini kami boleh meluruskan jalan kami. Meluruskan hati kami. Menjadi hati nurani yang murni. Hati nurani yang tulus ikhlas. Di dalam kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang perlu didoakan saudaraku? Ya, mari Pung. Kawani saudaraku, kawani. Sini. Tuhan baik sama syukur ya. Jangan karena situasi goncang ini. Tidak. Apapun yang terjadi tetap dalam Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat tangan. Kita doakan Ibu Opung Hombing ya. Bapak, kami bersyukur kepadamu karena hari ini sungguh dia melangkah dengan iman datang beribadah kepadamu. Karena Tuhan jiwanya, keinginan manusiawinya hari ini dia tidak mau ibadah. Tetapi Tuhan, Roh-Mu bekerja dengan kuat dalam hidupnya sehingga hari ini dia dengan iman datang kepadamu. Amen. Dan dia diberkati oleh firman Tuhan. Amen. Bapa, dalam nama Yesus imannya semakin dikuatkan. Amen. Imannya semakin ditambah, meletakkan tangan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera yang melampaui akal memelihara hati dan pikiran opung ini. Dalam nama Yesus kesembuhan mengalir. Ginjalnya baik, bebas daripada batu-batu dalam ginjal. Selang dalam tubuhnya tidak menyakiti, tetapi menolong agar batu-batu dari ginjalnya Tuhan keluar melalui selang itu. Dalam nama Yesus, batu-batu hancur dalam nama Yesus. Ginjal baik, sembuh dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya. Baik Bapak Ibu, dengan cepat saya bacakan pengumuman. Yang pertama, sel grup. Hari Senin sel grup Bapak Bagas di Jagin. Hari Senin juga Rahel di rumah Ibu Pince Jebua Gang Kubah. Kemudian hari Selasa Bapak Kristi Tarigan di rumah Bapak Kezia Gule, Jalan Sawit Raya, Barum Nasi Malingkar. Hari Rabu Bapak Gembala di rumah Ibu
Iman Ginting, Sunggal. Hari Rabu Bapak Isnajara di rumah Ibu Brand, Rimo Mungkur. Hari Minggu muda-mudi di Jagin. Selesai ibadah kedua dimulai pukul 13 ada pemerintahan dasar. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari ikuti pelajaran ini sehingga saudara punya dasar yang teguh di dalam Tuhan. Saudara tahu apa itu lahir baru, saudara tahu apa itu keselamatan, saudara ya. Jangan hanya istilah kita tahu, tapi apa itu lahir baru kita tidak tahu. Apa itu keselamatan kita tidak tahu. Ya. Kemudian saudara, ibadah doa syafaat diadakan setiap hari Kamis dimulai pukul 19. Ayo Bapak Ibu, mari kita datang doa syafaat. Yang keempat, doa semalaman diadakan Jumat ini dimulai pukul 23 jam 11 malam. Ayo saudaraku, kita datang saudara, doa semalaman. Amin. Haleluya. Kemudian ibadah muda-mudi diadakan setiap hari Sabtu dimulai pukul 19.30. Minggu depan